saat cabutan telur seperti proses biasanya ya, ini piyik ya. Lalu tiba-tiba dia malah nggak mau sanggan, dia sudah terlanjur duduk telur misalnya. Tipsnya gini. Selamat pagi, Merpati Lovers Indonesia. Sebelum berangkat ke lapangan, sebelum latihan, kita bikin video dulu ya, disempet-sempetin. Pagi ini pembahasan tentang piyik lagi. Ini masalah piyik kok banyak banget ya. Pertanyaannya tentang masalah piyik semua. Nanti akan kita bahas di pagi hari ini ya. Sebelumnya, terima kasih yang sudah subscribe, like, and komennya. Untuk penonton barunya, jangan lupa subscribe-nya, like, dan komennya. Untuk teman-teman yang sudah nonton, yang sudah setia mengikuti channel ini, cukup banyak subscribe-nya dan cukup pesat pertambahan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk teman-teman, pesan saya jangan di-skip videonya biar nggak gagal paham seperti kalimat biasa di video-video sebelumnya. Yang kedua, untuk mereka yang mau berproses, saya doakan semoga sukses di hobi merpatinya. Untuk yang nggak mau berproses, silahkan Anda cari yang instan. You tripping, bro. You tripping. Oke, kita kembali ke pembahasannya ya. Pokok pembahasan pagi ini, pertanyaannya gini. Piyik saat dijodohkan, lalu sanggan atau giring keket, itu sanggannya bagus, keketnya bagus. Jadi, pertanyaannya, setelah dia duduk telur atau setelah si piyik itu duduk telur sekali atau dua kali, lalu keluhannya di sini error. Error dalam arti hal bukan kinerjanya ya, karena piyik belum kita lihat kerjanya di lapangan. Dia ini ngeblank, posisinya ngeblank karena tiba-tiba setelah cabut telur, giringnya tetap giring atau keketnya tetap keket, tapi bengong ya. Nggak tahu deh istilah di daerah yang lain, nggak tahu deh. Kita pakai ini aja ya, bahasa nasional ya. Dia malah bengong. Atau ada sebagian malah saat cabutan telur seperti proses biasanya ya, ini piyik ya. Lalu tiba-tiba dia malah nggak mau sanggan, atau cuman saat kita ambil betinanya dia nggak mau biasanya, tapi saat kita lepasin si betinanya justru dia malah ngejar atau keketnya bagus. Lalu saat kita ambil betinanya lagi, atau saat kita mau lop tipis, atau mau kita push, atau mau tes kita bending, atau kita mau cari biar fokus dia ke betinanya, itu malah bengong. Biasanya begitu. Untuk teman-teman di sana atau di luaran sana pasti banyak deh, banyak permasalahannya. Apalagi 2 malam yang lalu kok nggak salah, kawan ya datang ke rumah, dia pun curhatnya soal atau permasalahannya seperti itu. Jadi sekalian aja deh kita angkat videonya. Mumpung pertanyaan di kolom komentar banyak juga yang belum dibikinkan videonya, jadi satu persatu. Nah, mumpung dan kebetulan pertanyaan ini kawan saya sendiri yang mempertanyakannya, jadi kita angkat di video kali ini. Sebetulnya gini, pembahasan yang pertamanya ini, si piyik biasanya atau si calon merpati playernya ya, biasanya terlalu mudah untuk dijodohkan. Terlalu muda ya, bukan terlalu mudah, terlalu muda atau terlalu dini untuk kita jodohkan. Jadi mentang-mentang nanti dia sudah berancanya sudah bagus, bekurannya sudah seperti burung dewasa, walaupun dia di piyik 6, piyik 5, biasanya kita sendiri udah gatel pengen ngejodohin atau pengen ngasih jodoh ke si piyik tersebut, ke calon player tersebut. Saat piyik 5 dijodohkan atau piyik 6, nanti di piyik 3 biasanya dia error, atau di piyik 4 dia udah mulai error karena kok tiba-tiba gejalanya seperti yang kita sebutkan di awal tadi. Biasanya begitu. Itu awal pertamanya. Jadi kesalahan kita yang pertama itu karena terlalu dini untuk menjodohkan si calon merpati player. Jangan kita samakan merpati player atau piyik yang kawan kita yang lain
lain punya kok nggak error atau nggak berubah kinerjanya atau sanggan keketnya walaupun saat pertama jodoh lalu setelah duduk telur malah bagus, itu beda. Jadi penanganannya beda, watak merpati masing-masing beda, karakternya masing-masing beda. Tolong dipahami, kita pun sebagai manusia walaupun sesama manusia, jalan pemikiran kita tetap beda. Jadi jangan pernah menyamaratakan karakter merpati, itu nggak bisa. Ingat video sebelumnya, setiap merpati memiliki perbedaan dari dalam IQ yang paling penting ya. IQ masing-masing setiap merpati itu beda-beda. Jadi jangan pernah disamaratakan. Oh, merpati si A bagus, cepat hafal track, tetapi kok merpati si B enggak. Jangan salah, itu yang kita namakan proses ya. Kalau kita mau berproses, kita dapat ilmunya, kita sendiri yang untung. Ya, kita sendiri yang memiliki ilmu setelah berproses, kita sendiri yang memiliki keuntungan tersebut. Jadi kita nggak banyak bertanya sama orang, justru orang yang banyak bertanya sama kita. Tugas kita ya berbagi ilmu seperti kita di video kali ini. Itu permasalahan yang tadi yang pertama. Yang kedua, permasalahan biasanya ya, si piyik merpati tersebut atau si calon player tersebut jarang kita pedulikan. Ingat ya, memang hewan ya, yang kita pelihara ini hewan, cuman perhatian itu harus. Untuk teman-teman di luaran sana, kalau memang sesama penghobi ya, bukan penghobi yang instan ya, penghobi yang memang sudah cukup lama bermain di merpati, pasti tahu perhatian kita yang kita berikan ke calon player atau ke player kita pasti berbeda cara kerjanya, lalu dia lebih nurut ke siapa. Biasanya gitu. Coba deh teman-teman kasih perbandingan. Satu yang kita perhatikan, memang benar-benar kita perhatikan si calon playernya, yang setiap harinya kita pantau. Lalu yang satunya si calon player atau si piyik yang jarang kita perhatikan. Pasti kinerjanya beda, sanggan atau giring keketnya beda, semuanya pasti banyak perbedaan. Perhatian kita ke peliharaan, ke unggas, apalagi kita hobi ya, seharusnya kita memperhatikan dia. Jadi si calon player pun bisa mengerti, oh ini majikannya gitu. Jadi bisa lebih paham walaupun kita nggak ngerti bahasa tubuhnya atau gimananya. Jadi kita harus paham. Jadi kita harus mengerti tentang si calon player tersebut. Yang ketiga biasanya yaitu karena permasalahan keduanya nggak terpecahkan, permasalahan ketiganya si jantan atau si calon playernya takut dengan pemiliknya. Jadi agak giras. Jadi dia ogah nih pas kita angkat si betinanya, walaupun kondisinya sanggan keket atau giring keket, dia nggak bakalan mau naik ke betinanya. Justru cuman melongo atau cuman ngeliat doang, tapi setelah kita lepas betinanya, dia bakalan ngejar betinanya. Biasanya begitu. Dari pokok permasalahan pertama, kedua, dan ketiga, ada pokok permasalahan yang keempat. Biasanya gini ya, di dalam kandang atau di kondisi kandang, di sekitaran kandang, kondisi si merpati yang setelah seperti kita sebutkan yang permasalahan 1, 2, dan 3 tadi, biasanya dia di kandang itu memang seperti itu. Ada ini karakternya. Memang seperti itu, justru nggak mau naik sanggan, nggak mau giring keket, ada. Jadi untuk yang keempat ini coba teman-teman bawa ke lapangan, atau ya kalau bisa bawa ke lapangan aja sih, sekalian adaptasi ya. Coba kita lihat, dia berulah seperti di kondisi di dalam kandang atau di sekitaran kandang kita tidak. Biasanya gitu, biasanya malah di luar dari kondisi kandang, malah naik giringnya, malah sanggan keket atau giring keketnya bagus. Biasanya gitu, ada sih, cuman nggak semua ya. Nggak semua permasalahannya atau pokok permasalahannya seperti yang kita sebutkan tadi. Minimal untuk teman-teman yang sudah mempertanyakan hal seperti ini, jangan kaget. Pesan saya ya, pesan saya yang paling penting itu, pokok permasalahan yang paling penting itu kasih perhatian ke calon player. Kalau nanti dipertanyakan bagaimana perhatiannya, gampang kok, sering dipegang ya. Saran saya sering dipegang aja. Jadi jangan dibiarin terlalu diumbar atau terlalu dibiarkan bermain, dilepas, dikepar, itu jangan terlalu. Jadi kalau bisa sering dipegang, walaupun kondisi dia nggak sanggan atau sedang duduk telur, walaupun kondisi dia saat dijemur gitu. Jadi kita harus rajin pegang dia ya. Minimal ya kalau nggak sempet ya sehari itu sekali, atau saat malam hari pun nggak ada masalah,
saat kita lagi nyantai di depan kandang atau di dalam ruangan seperti ini, nyantai di dalam kandang, kita ambil atau kita pegang si piyik tersebut, kita pegang. Jadi jangan terlalu dibiarkan. Biasanya efeknya gitu, terlalu cuek, terlalu dibiarkan. Jadi si merpati itu justru berefeknya ke permasalahan yang tadi kita sebutkan, di permasalahan pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Satu lagi ketinggalan, kalau bisa saat piyik terlalu muda tersebut, misalnya gini, udah terlanjur ngejodohin di piyik 5 atau di piyik 6. Untuk teman-teman ya, udah terlanjur nih. Pesan saya kalau bisa jangan dimainin dulu, atau memang dia sudah terlanjur duduk telur misalnya. Tipsnya gini, piyik yang terlalu muda, seperti piyik 6, piyik 5, duduk telurnya itu kalau bisa jangan terlalu lama. Ingat ya, jangan terlalu lama. Biasanya justru kalau piyik terlalu muda tersebut, terlalu duduk telur lama, justru fokusnya bakal hilang. Fokusnya bakal hilang ke merpati betina, atau birahinya justru malah drop. Biasanya gini, karena merpati jantan yang terlalu muda, birahinya itu nggak stabil loh. Beda dengan merpati yang atau calon player yang sudah kita latih setelah rampas. Itu birahinya justru lebih stabil daripada merpati yang sekitar bulu 5, bulu 6 di piyik 6 atau di piyik 5 itu birahinya beda. Jadi birahi di piyik 6, di piyik 5 itu sama sekali agak susah ngaturnya. Untuk teman-teman nanti nanya gimana cara ngatur birahi, gimana-gimananya, nanti ya panjang kali lebar soalnya itu ya. Pokok pembahasannya yang ringkas pagi ini seperti itu. Jadi dari pokok permasalahannya 1, 2, 3, 4, dan 5 tadi, silahkan jangan dilakukan kesalahan dari kelima tersebut. Yang pesan yang tadi, untuk kasih perhatian ke merpati, ke calon merpati playernya yang sudah terlanjur seperti permasalahan tadi, itu wajib. Jadi kalau sudah terlanjur, ikuti saran kelima tadi, lalu ikuti saran yang saya bilang tadi, yang harus dipegang, harus rajin dipegang si merpati jantannya atau si merpati playernya atau si piyik yang tadi bermasalah. Nah, jadi untuk pagi ini, untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and komennya. Untuk penonton baru, semoga betah. Dan untuk yang suka berproses, apalagi untuk yang awal mula berproses, saya doakan sukses di dunia merpatinya. Jangan malu bertanya untuk yang mau berproses. Untuk yang nggak mau berproses, silahkan Anda yang suka instan. Untuk teman-teman yang sudah paham, terima kasih banyak. Cukup sekian kali ini saya berbagi ilmunya. Kalau kurang jelas, jangan lupa di kolom komentar. Saya masih buka di kolom komentar, walaupun komentarnya banyak banget. Sebagian masih belum saya balas karena masih ada kesibukan yang lain. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Salam Merpati Lovers Indonesia.